Jadi kalau minggu lalu Kadrun ini pada ketawa karena saya lagi cuti, ya sekarang gantian Kadrun yang harus siap-siap kita ketawain lagi. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua penonton di channel 2045 TV ini. Ya, beberapa minggu kemarin ini ya, saya tidak bisa membuat konten lantaran ada urusan lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi kalau minggu lalu Kadrun ini pada ketawa karena saya lagi cuti, ya sekarang gantian Kadrun yang harus siap-siap kita ketawain lagi. Ya jujur saja ya, saya menerima banyak sekali pertanyaan melalui akun media sosial pribadi saya. Ada yang bertanya, Mas, kapan bikin konten lagi? Mas, kenapa lama nggak bikin konten? Dan lain-lain pertanyaannya. Bahkan ada juga yang bertanya, Mas Yusuf, udah nggak di 2045 TV lagi ya? Parah sekali pertanyaannya. Dan hari ini ya, saya telah menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Ya, insya Allah lah mulai hari ini, saya akan aktif bikin konten lagi. Jadi sekali lagi, buat oplosan Kadrun dan barisan sakit hati, kalian jangan dulu bersenang hati. Ya baiklah, dalam kesempatan Okedum kali ini ya, ada topik menarik yang ingin saya bahas. Topik soal apakah itu? Yaitu soal wawancara antara dua presiden di Istana Negara. Ya, satunya ini Presiden RI, yaitu Presiden Jokowi, dan satunya lagi adalah mantan Presiden Indonesia Lions Club atau ILC. Ya, saya yakin pasti teman-teman semua ini sudah pada tahu siapa mantan Presiden ILC yang saya maksud. Ya, siapa lagi coba kalau bukan Karni Ilyas. Dan saya yakin juga kok, pasti penonton di channel 2045 TV ini sudah pada tahu cuplikan video wawancara yang saya maksud. Dalam video tersebut yang beredar di banyak media sosial ya, mantan Presiden ILC Karni Ilyas ini terlihat tidak berkutik setelah disekakmat oleh Pak Jokowi coba. Kasihan sekali Karni Ilyas ini. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan soal ini ya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua penonton di channel 2045 TV ini yang sudah berkenan untuk mengklik dan like video ini. Ya, semoga yang like nanti bisa masuk surga lah. Bercanda. Ya, langsung saja ya, kita bahas wawancara antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden ILC Karni Ilyas. Jadi ceritanya itu begini, dalam wawancara tersebut ya, yang ada di YouTube itu, Karni Ilyas ini sempat mempertanyakan beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu soal survei yang mengatakan bahwa kebebasan bersuara di era Presiden Jokowi saat ini dianggap masih kurang. Entah survei mana yang dimaksud oleh Karni Ilyas ini, saya juga tidak tahu. Nah, mendengar pertanyaan tersebut ya, Pak Jokowi ini pun langsung menjawabnya dengan tegas. Apa kata beliau? Hak kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Begitu jawab Pak Jokowi. Dan mendengar jawaban tersebut ya, Karni Ilyas pun mendadak sesak nafas. Bahkan ya, Karni cuma bisa cengengesan tanpa bisa menyangkal sedikit pun jawaban dari Pak Jokowi. Apalagi ketika Pak Jokowi ini menjawab, orang mendungu-dungukan presiden pun juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa saja, mau seperti apa lagi kebebasan yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali kita ini. Meskipun kita ini orang timur, yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik. Tapi sekarang ini, menurut saya, kita ini sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Begitu kata Pak Jokowi. Sangat jelek sekali kan jawabannya. Dan mendengar semua jawaban tersebut ya, lagi-lagi Karni Ilyas pun cuma bisa ketawa cengengesan. Lagi mana nggak ketawa coba. Wong dia yang sering mengundang Rocky Gerung dan ngata-ngatain Jokowi itu dungu. Ya mungkin dalam hati Karni Ilyas ini bertanya, kok Pak Jokowi ini tahu ya?
Lah gimana nggak tahu coba, Pak Jokowi ini kan juga sesekali memantau perbincangan-perbincangan netizen di media sosial. Jadi dari mana asal mula ejekan kata dungu itu? Ya Pak Jokowi pasti tahu lah, bener gak? Dari mana lagi coba sekarang kalau bukan dari acara ILC yang dipimpin oleh Karni Ilyas? Makanya pertanyaan mengenai survei kebebasan berbicara tersebut ya, menurut saya sama saja dengan menelanjangi kemaluan Karni Ilyas itu sendiri. Dan sebenarnya kalau memang mau bicara soal survei kebebasan berbicara, harusnya ada perbandingannya. Ya misalnya bagaimana kebebasan berbicara di era Presiden Jokowi dan bagaimana kebebasan berbicara di era Presiden SBY. Nah, kalau ada perbandingannya seperti itu ya mungkin akan jauh lebih objektif penilaiannya. Benar gak? Ya jujur saja ya, saya pribadi mengalami hidup di masa Presiden Soeharto. Saya juga mengalami hidup di masa Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan yang terakhir ini adalah Presiden Jokowi. Ya menurut saya, kebebasan berbicara di era Presiden Jokowi memang sudah jauh lebih bebas. Bahkan bisa dikatakan ya kebablasan. Ya mengapa saya katakan demikian? Ya sekarang coba saya tanya deh. Pernahkah ada yang mengkritik Presiden Jokowi kemudian berakhir masuk penjara? Coba tolong tunjukkan saya satu saja. Dijamin kok pasti tidak ada. Kalaupun ada ya, pasti yang masuk penjara itu adalah yang suka menyebarkan hoax, memfitnah, dan menghina. Benar gak? Nah sekarang saya tanya juga, apakah menyebarkan hoax itu termasuk kategori kebebasan berbicara? Tidak kan? Terus, apakah memfitnah itu juga termasuk kategori kebebasan berbicara? Tidak juga kan? Dan yang terakhir, apakah menghina itu juga termasuk kebebasan berbicara? Tidak juga kan? Jadi kebebasan berbicara mana yang kurang? Coba, bisa nggak dijawab oleh Pak Karni sendiri? Lah sekarang kalau misal ada yang menfitnah dan menghina, terus mereka ini berurusan dengan hukum, apakah itu termasuk kebebasan yang dikebiri? Kan tidak juga, benar kan? Ya asal tahu sajalah, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang dulu ini disahkan di era Presiden SBY. Jadi ceritanya itu begini, dulu ya Undang-Undang ITE ini sudah dirancang sejak tahun 2003 di masa pemerintahan Presiden Megawati. Terus kemudian undang-undang tersebut disahkan di era Presiden SBY pada tahun 2008. Nah, bicara mengenai kebebasan berbicara, tentu ada yang masih ingat. Dulu SBY ini pernah melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ke polisi. Jadi waktu itu SBY ini masih menjabat sebagai presiden, namun laporan tersebut dibuat atas nama pribadinya, bukan atas nama presiden. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan? Bahkan sudah banyak sekali dari kalangan mahasiswa dan aktivis yang ditangkap di era Presiden SBY saat itu. Ya misalnya penangkapan terhadap 4 mahasiswa karena membakar foto SBY saat melakukan unjuk rasa. Dan tidak hanya itu loh ya, bahkan ada juga 3 aktivis mahasiswa yang ditangkap. Karena apa? Karena mereka ini berunjuk rasa mendesak rekannya yang sedang menjalani sidang penghinaan terhadap SBY agar dibebaskan. Nah ini kan parah sekali. Coba bayangkan sajalah. Nah yang lebih parah lagi adalah ada juga kepala sekolah yang ditangkap gara-gara apa? Gara-gara lewat SMS. Dia ini menyebut SBY bermental tempe coba. Nah ini kan parah sekali, bener gak? Coba bayangkan saja. Jadi ceritanya itu begini. Ada kepala sekolah, ini bernama Felix. Tapi ini bukan Felix Xiao loh ya. Tolong dicatat itu. Nah Felix ini ceritanya mau memperluas lahan parkir dan membuat pagar pembatas di sekolah. Dia kemudian meminta pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN ini melakukan pengukuran tanah yang dimiliki oleh pihak sekolah. Nah, setelah dilakukan pengukuran, hasilnya ternyata ini berbeda dengan sertifikat yang dimiliki oleh sekolah. Melihat keadaan itu, Felix pun kemudian meminta pihak BPN untuk melakukan pengukuran ulang. Namun sayang, permintaan tersebut ternyata ditolak dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasannya pengukuran sebelumnya ini sudah benar. Akhirnya apa? Karena merasa dirugikan, Felix pun melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun sayang, laporannya ini kemudian ditolak karena dianggap kurang bukti. Nah, setelah ditolak oleh pihak kepolisian, Felix pun akhirnya mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Nah, surat tersebut akhirnya diterima, namun sayang tak ada penyelesaiannya. Akhirnya apa? Akhirnya Felix pun menuliskan keluh kesahnya kepada Presiden SBY melalui SMS ke nomor 9949 pada saat itu.
Nah, dalam SMS pertama, dia ini mendapat balasan. Itu bukan urusan saya. Silakan ke pemerintah setempat. Begitu tulis SMS-nya. Parah sekali kan. Tapi mungkin ada yang bertanya juga, kok pengaduannya ini lewat SMS ya? Ya memang karena pada saat itu belum ada WhatsApp. Media sosial juga belum masif seperti sekarang ini. Bahkan Facebook saja ya baru dirilis pada tahun 2004 coba. Nah, lanjut soal kasus Felix. Jadi karena kesal tidak mendapatkan tanggapan serius, Felix pun akhirnya membalas SMS tersebut dengan tulisan, "Bagaimana Bapak Presiden? Jangan hanya mengurusi tahu tempe. Ini masalah serius. Ini masalah pendidikan. Kalau Bapak seperti ini, berarti mental Bapak seperti tempe." Begitu tulisnya. Parah sekali kan. Tapi sayang beribu sayang, balasan SMS Felix tersebut malah berbuntut panjang. Dia akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dengan tuduhan penghinaan terhadap presiden. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya tapi anehnya, kenapa tidak ada satupun pada saat itu yang teriak bahwasanya di rezim SBY kebebasan berbicara ini dikebiri? Nah, kenapa tidak ada yang teriak seperti itu? Adakah yang tahu penyebabnya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya jujur saja ya, saya ini tidak bisa membayangkan apa jadinya jika di era sekarang ini, di era Presiden Jokowi, terjadi kasus seperti yang dialami kepala sekolah bernama Felix ini. Ya mungkin kelompok oplosan dan kadrun akan demo berjilid-jilid 7 turunan. Nah, berlanjut yang terakhir ya. Dalam video wawancara tersebut, Karni Ilyas juga menanyakan soal isu 3 periode. Jadi Karni ini bertanya, mengapa ya relawan Pak Jokowi ini masih ada yang meminta 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden? Nah, Jokowi pun lagi-lagi menjawabnya dengan santai namun sangat menusuk hati. Jadi Jokowi ini menjawab, ya kalau menurut saya, ya boleh-boleh sajalah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi. Dan tatarannya kan baru tataran wacana. Kan boleh juga kan orang menyampaikan Jokowi mundur, boleh kan? Ganti presiden juga boleh kan? Masa orang lain mewacanakan seperti itu tidak boleh? Katanya demokrasi, begitu kata Pak Jokowi. Dan seperti biasa ya, mendengar semua jawaban itu, Karni Ilyas pun lagi-lagi cuma bisa ketawa hehehe. Bahkan di pertanyaan lainnya ya, seperti soal IKN, G20, dan ekonomi, semuanya ini dijawab tuntas oleh Jokowi. Dan akhirnya apa? Akhirnya Karni Ilyas pun mendadak kayak kerupuk yang terkena air. Jadinya apa ya? Jadinya lemas tak berdaya lah. Ya, tapi setidaknya ya, dari semua permasalahan ini, kita bisa paham kok bagaimana sebenarnya kualitas seorang mantan Presiden ILC ketika berhadapan dengan Presiden RI, yaitu Presiden Jokowi. Ternyata kelasnya ini beda jauh. Ibaratnya ini langit dan bumi. Ya, kalau boleh saran ya, sebaiknya Karni Ilyas ini fokus sajalah di acara channel YouTube-nya. Dan seperti biasa, Rocky Gerung adalah yang menjadi narasumber utamanya. Ya gimana? Saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana.